Tahun baru, ingat juga hitung pajak penghasilan juga baru. Kali ini saya akan jelaskan terkait dengan skema perbedaan perhitungan PPh 21. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi menyatakan bahwa ada perubahan skema perhitungan PPh 21 di tahun 2024. Dalam video kali ini, kita akan mengulik terkait dengan perbedaan perhitungan dan skema terkait dengan perhitungan PPh 21. Yuk, kita tonton habis video ini ya. Halo Sobat The Consulting, kembali lagi dengan saya Alif. Kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait dengan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 di tahun yang baru. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita subscribe dan like dulu ya guys, biar kita juga bisa semangat untuk mengedukasi terkait dengan perhitungan pajak atau update seputar pajak yang terbaru. Oke, kenapa ada perhitungan skema PPh 21 terbaru? Direktorat Jenderal Pajak ngeremix atas peraturan perpajakannya. Aturan baru ini digulirkan oleh Presiden kita Pak Jokowi Widodo lewat peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Ditetapkan tanggal 27 Desember 2022 dan mulai resmi berlaku tanggal 1 Januari 2024. Nah, kenapa sih pembenahan perhitungan perpajakan ini diberlakukan? Karena supaya masyarakat Indonesia lebih jauh mudah menghitungnya dalam setiap bulannya dan hingga akhir tahun 2024 ke depan. Karena terkait dengan perhitungan pajak PPh 21 yang lalu mungkin ada sebagian yang kesulitan sehingga pemerintah membuat skema dengan perhitungan yang sangat mudah. Kalau sekarang skema perhitungannya pakai TER ya, tarif efektif rata-rata, di mana tarif efektif rata-rata ini perhitungannya jauh lebih mudah dan memudahkan kita dalam pelaporan setiap bulannya hingga akhir tahun. Oke, dalam skema tarif PPh 21 TER yang terbaru, pemerintah membagi ada dua kategori. Yang pertama yaitu tarif bulanan dan kedua tarif harian. Tarif efektif bulanan, penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan WP tersebut atau wajib pajak tersebut. Ketika nanti bulanan, maka yang dikenakan adalah penghasilan bruto, yaitu sebelum dikenakan pajak berdasarkan tarif tabel yang sudah disesuaikan oleh pemerintah atau DJP. Nanti di akhir tahun akan dikenakan tarif pasal 17 sesuai Undang-Undang PPh ketentuan saat ini. Dan tidak ada tambahan beban pajak baru sehubung dengan penerapan tarif efektif yang sekarang. Terus gimana cara menghitungnya? Nah, untuk mempermudah perhitungan PPh 21, Dirjen Pajak membuat alat yang memudahkan kita untuk menghitungnya nih, yaitu ada 3 kategori penghasilan bulanan. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasil dengan status penghasilan tidak kena pajak. Syaratnya atau ketentuannya adalah 1. Tidak kawin tanpa tanggungan, 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang, atau 3. Kawin tanpa tanggungan. Kategori selanjutnya itu adalah kategori B. Diterapkan atas penghasilan yang diterima dengan ketentuan yang pertama, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang, kedua, tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang, dan ketiga, kawin dengan sejumlah tanggungan 1 orang, atau keempat, kawin dengan tanggungan sejumlah 2 orang, yaitu adalah syarat dari kategori B. Selanjutnya yaitu kategori C, diterapkan atas penghasilan yang diterima dengan ketentuan penghasilan tidak kena pajak, yaitu kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Oke, berikut adalah besaran tarif per kategori. Kategori A dengan ketentuan yang udah saya jelaskan terkait dengan skema tidak kawin dan penghasilan persentasenya akan sangat berbeda. Jadi setiap penghasilan, poin pertama mulai dari nominal 5.400.000 yang dikenakan 0% atau tidak dikenakan pajak. Startnya mulai dari 5.400.000 ya. Selanjutnya di kategori B, mulainya adalah 6.200.000 yang tidak dikenakan pajak. Jadi 1 juta sampai dengan 6.200.000 tidak dikenakan pajak atau 0%. Selanjutnya 6.300.000 sampai sekian nanti bisa dilihat di tabel sesuai dengan tarif yang berlaku di tahun 2024. Oke, itu adalah kategori B. Kategori C dengan tarif bulanan yang terbaru, startnya adalah penghasilan sampai dengan 6.600.000 itu dibebaskan atau 0%. Jadi naik ya di kategori C. 6.600.000 sampai dengan 6.900.000 sekian akan dikenakan tarif selanjutnya sesuai dengan tabel yang teman-teman lihat, yaitu 0,25%. Itu adalah kategori C, di mana susunan perhitungan dari kategori tarif A dan kategori tarif B dan C skemanya berbeda sesuai dengan status wajib pajak tersebut. Terus gimana nih
untuk perhitungan tarif harian. Oke, untuk perhitungan tarif harian, untuk penghasilan sampai dengan 450.000 tidak dikenakan pajak atau 0%. Namun, di ketentuan kedua, penghasilan sampai dengan 450.000 sampai dengan 2.500.000 per harinya akan dikenakan 0,5%. Jadi, sangat mudah nih perbedaan antara penghasilan bulanan dan harian. Cukup mudah bukan untuk perhitungannya. Jadi dengan adanya perhitungan skema baru terkait dengan pajak penghasilan PPh 21, kita akan merasakan kesederhanaan dan kemudahan dalam membayarkan pajak setiap bulannya atau setiap harinya ya, sesuai dengan kategori masing-masing. Dan aturan ini memberikan kita kepraktisan dan kemudahan tanpa ada tambahan beban. So, hitung pajak jauh lebih simpel dan tanpa ribet. Dan mulai 1 Januari 2024, penghasilan bruto kita akan hanya dikali dengan tarif TER tanpa ada perhitungan-perhitungan yang lainnya. Hanya tarif TER saja. Sangat mudah dan sangat praktis untuk kita mengaplikasikan dalam perhitungan pajak maupun pembayarannya. Dan tanpa tambahan rumus yang rumit. Gimana menurut Anda? Apakah lebih simpel atau malah lebih ribet? Yuk coba tulis komentar di bawah ini. Oke, selamat menghitung pajak dengan santai and see you in the next video.